Kita memanjatkan syukur kehadiran Allah. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quran. Kita memakai tafsir Al-Jalalain. Hari ini kita melanjutkan surat Al-Isra juz 15. Hari ini kita mulai dari ayat 121. Kita mulai dari ayat 71. Mitra Persada, pemahaman terhadap Al-Quran kita tidak mungkin menghindar dari peran tafsir Al-Quran, karena pada zaman Kanjeng Nabi pernah Kanjeng Nabi itu bersabda, orang yang berbuat dolim tidak akan diampuni oleh Allah, dengan berdasarkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kemudian para sahabat bertanya, siapa di antara kami ini yang tidak berbuat dolim? Kami ini pasti pernah melakukan kezoliman. Gitu. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, oh, yang saya katakan tadi maksudnya bukan orang yang berbuat dolim itu tidak akan diampuni semuanya. Dolim yang dimaksud itu adalah syirik. Jadi dengan beliau menyebutkan innasyirka la zulmun azim. Jadi syirik itu merupakan kezoliman yang agung, kezoliman yang besar. Karena apa? Karena menyekutukan Allah, menduakan Allah. Nah, ini membuat Allah murka. Tetapi di juz 20, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ini dipadukan, digabung, diambil kesimpulan bahwa semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah, asal orang yang melakukan masih hidup, orang yang melakukan masih sempat bertaubat, taubat dalam masa-masa yang masih bisa diterima. Kalau taubatnya ketika nafas ini sudah sampai kerongkongan nyawa ini, maka tidak akan diterima. Maka kita tidak boleh mencoba jajal seminggu ini rasa salat seminggu ini rasa nyambut gawe, nanti habis seminggu kita tobat. Tidak boleh. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Makanya senantiasa kita melakukan kebaikan. Inilah yang saya maksud, kita ini membutuhkan tafsir Al-Quran, karena Al-Quran itu masih bersifat umum, perlu penjelasan. Maka penjelasannya itu adalah dalam tafsirnya. Dan tafsir itu bermacam-macam ya. Yang saya punya ada 54 kitab tafsir ya. Tapi ternyata ada yang tidak sama antara mufassir satu dengan mufassir lainnya. Nah, kita berdomani, kita ikuti Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Ini juga ada hasyiahnya ya, hasyiah dari tafsir Jalalain. Itu ya cukup tebal, saya juga punya. Masya Allah, jadi ilmu Allah itu sangat luas, sementara umur itu terbatas. Kita mulai surat Al-Isra ayat 71.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yad'u kulla unasim biimamihim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ayat 71 surat Al-Isra juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u ing dalem dinane ngundang sapa ingsun Allah kulla unasin ing saben-saben menungso bi imamihim kelawan imame kulla unas. Sapa itu? Nabiyihim. Dalam tafsir Jalalain, imamihim itu bermakna nabi-nabi mereka. Jadi fayuqalu ya ummata fulanin au bi kitabi a'malihim yuqalu ya sahibas syarr wa huwa yaumul qiyamah. Masya Allah. Jadi Allah memanggil setiap umat itu ya dengan memanggil pemimpinnya. Makanya kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi SAW itu kita diperintahkan mengikuti supaya Kanjeng Nabi itu lega, bangga. Memang ada juga hadis yang berbunyi nikahilah wanita-wanita yang walud, artinya yang bisa beranak, karena aku akan berbangga-bangga dengan umat sebelumku tentang banyaknya umat. Ini harus dipahami, banyaknya umat itu adalah banyak umat yang baik, bukan sekedar banyak saja. Jadi oke anaknya tapi kabeh enggak genah, lebih baik sedikit genah atau banyak genah semua, maka itu lebih baik daripada sedikit. Jadi marilah kita selalu memperbaiki diri kita, selalu ya menghitung-hitung ya amal kita sehari. Kalau Sayyidina Umar mau tidur itu beliau menghisap atau menghitung amalnya seharian tadi siang dan hitung. Jadi kesempatan kalau sebelum tidur itu seseorang menghitung amalnya, banyak baiknya atau banyak buruknya, maka kalau banyak buruknya dia kan bisa bertaubat sebelum tidur. Nah, kalau waktu tidur atau habis tidur dia diambil nyawanya, maka dia sudah berkesempatan untuk taubat. Kalau esok hari masih diberi waktu, diberi nyawa, diberi masih hidup, maka bisa mengisi, menambal, karena kemarin banyak buruknya, hari ini harus lebih baik. Jadi itu gunanya menghitung amal baik dan buruk selama sehari pada waktu mau tidur, setiap hari. Seterusnya faman utiya kitabahu. Faman mengko utawi sapane wong iku utiya kang den paringi sapa man minhum saking umat kitabahu ing kitabe man, tegese catetane man, biyaminihi kelawan sisih tengene man, wahum utawi man utiya kitabahu biyaminihi, orang yang diberi catatan dari arah kanan,
Wahum as-su'ada'u, mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia ya. Di juz 13 itu disebutkan juga ya, apa namanya, orang yang berbahagia maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan, mendapatkan tempat yang baik selama bumi dan langit masih ada, kecuali kalau Allah menghendaki. Innallaha yaf'alu ma yurid. Tapi sebaliknya orang yang celaka, yang tidak bahagia, itu berarti kan apa namanya, celaka, maka juga akan mendapat balasan yang serupa, apa namanya, selama langit dan bumi masih ada, kecuali Allah menghendaki. Memang ada illa di situ ya, illa man Allah, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu bukan berarti maksudnya selama langit dan bumi masih ada, kecuali kalau Allah menghendaki langit itu tidak ada, langit dan bumi tidak ada, bukan begitu maksudnya. Karena yang namanya surga dan neraka itu langgeng selama-lamanya, tidak ada berhentinya, tidak ada pungkasan atau akhirnya. Au dzul basari, faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man iku yaqrauna maca sapa ulaika kitabahum ing catetane ulaika wala yuzlamuna lan ora den kaningaya yungqasuna den kurangi sapa ulaika min a'malihim saking pira-pira ngamale ulaika fatila ing babar pisan atau sedikit sekali, qadra kasratin nuwat. Jadi siapa yang yang diberi catatan amal besok hari kiamat dari sisi kanan, maka mereka itulah yang membaca catatan-catatan mereka. Wala yuzlamuna fatila, mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Nah, yang bagus adalah sebagaimana hadis Nabi, salah satunya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Bejo banget, beruntung sekali orang yang pada hari kiamat mendapati catatan amalnya, catatannya banyak istighfarnya. Banyak istighfarnya. Istighfar itu dianjurkan sekali walaupun kita tidak sedang melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bagus itu diulang-ulang. Karena istighfar itu termasuk kalimah thayyibah, termasuk menambahi pahala kita. Bahkan dalam hadis aziz, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Orang yang melazimkan, yang sering membaca istighfar, maka akan dihilangkan kesedihannya, kegundahannya. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini faedah istighfar. Waman, sebaliknya, waman lan utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunya akma iku akma wuta sapa man anil haqqi saking barang bener, fahuwa mongko utawi man fil akhirati ing dalam akhirat iku akma uga wuta antori kotin najati saking dalane slamet. Nah, ini. Jadi siapa yang di dunia ini buta dari barang api, dari barang baik, barang benar, ya, selalu jauh. Pemain sanding langgar, sanding masjid, tapi tidak tahu yang masjid, tidak tahu yang langgar.
katanya speakernya itu ketinggian, jadi nggak denger dari bawah itu. Kayak kita kalau lagi kenduri apa aja, itu kan kipasnya di atas kepala kita, ya kepala ya itu ngipasi orang yang jauh, yang di bawahnya kipas itu malah nggak kekipasan, nggak dingin. Nah, itu ya, tapi Masya Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang senantiasa berkeinginan kepada kebaikan, ya senantiasa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan ajaran Islam ini, jalan yang baik, ya. Lek petuk wong aruh-aruh, lek enek wong kleru rasa dilokne, lek enek wong bernasib tidak bagus, jangan dilok nih, justru kita doakan. Kalau ada orang lebih bagus dibanding kita, artinya dia lebih kaya, lebih mapan, lebih pokoknya lebih segalanya, lebih ganteng, lebih dan seterusnya, kita tidak usah iri, tidak usah dengki. Oh iya, ngutu yo rasa baene. Nah, yang seperti itu ndak usah, ya. Semua sudah dicatat oleh Allah. Kalau memang baik maka catatannya baik, kalau tidak baik maka pasti akan ada balasannya. Wa adallu lan luweh sasar apane sabilan dalane. Jadi ada akibat dua. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia juga akan buta dari keselamatan, dari selamat. Jadi artinya dia celaka. Yang kedua, wa adallu sabila, lebih sesat jalannya. Ab'adu tariqan anhu anin najah. Jadi dari keselamatan itu dia sangat jauh. Dia akan celaka. Nah, wa nazala fi, ya ini ayat seterusnya. Jadi ini adalah redaksi yang tidak sama dengan yang lain, ya. Kalau redaksi yang lain kan innalladzina kafaru min ahli kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, gitu kan. Orang yang kafir itu dan orang musyrik berada di neraka jahanam. Terus yang seterusnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang pelaku kebaikan dan dia beriman itu namanya khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi urainya panjang sekali. Dan surga yang mereka langgeng di sana selama-lamanya, yang surganya itu di bawahnya mengalir sungai. Jadi diterangkan, bahkan di situ khalidina fiha abada. Khalidina fiha itu langgeng, abada ya selama-lamanya. Jadi double. Ini untuk menunjukkan kemuliaan bagi pelaku kebaikan. Nanti di ayat yang lain lagi tidak sama seperti itu redaksinya. Nah, di surat Al-Isra ini redaksinya waman adallu waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang taat kepada Allah, ya, dan Rasulnya, maka barang siapa mentaati Allah maka dia berarti taat kepadaku. Barang siapa mendurhakai aku maka dia termasuk orang yang tidak mau masuk surga. Bahasanya faqad aba. Jadi tidak mlebu swarga itu ndak gelem. Karena apa? Ya karena hidupnya penuh dengan keburukan. Itu namanya orang yang tidak mau masuk surga. Jadi bahasanya itu
Bukan kok kalau siapa yang tidak taat, siapa yang durhaka, siapa yang maksiat maka neraka. Bukan begitu. Tapi diganti dengan istilah aba. Siapa yang maksiat kepadaku, durhaka padaku, artinya tidak manut aku, maka berarti dia orang yang yang enggan masuk surga. Jadi keengganan seseorang masuk surga itu karena perbuatannya itu. Senangnya seseorang genang neraka itu dengan perbuatannya itu. Nah ini Masya Allah, semakin hari kita semakin diingatkan. Nah, mudah-mudahan ada kebaikan yang kita ambil dari ayat-ayat ini. Kemudian wa in kadu la yastafizunaka 'anil ladzi auhayna ilaika wa in kadu lan lamun meh qarabu sudah mendekat sapa wong-wong kafir iku layaftinuna yakti memberi ujian ka ing sira Muhammad anil ladzi saking barang auhaina kang paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad litaftaria supaya gawe sira alaina ing atase ingsun ghairahu ing liyane alladzi wa idzal latakhuduka khalila wa idza ay lau fa'alta hadzika. Jadi seandainya engkau Muhammad mengikuti kehendak mereka, karepe mereka, keinginan mereka, kemudian menyebabkan berpaling dari apa yang kami wahyukan kepadamu, idzal latakhuduka khalila. Kalau sudah begitu, itu sudah sama saja dengan mereka telah menjadikanmu sahabat, teman. Jadi walaupun ndak pakai mukaddimah, nggak pakai seperti teman, sesama teman itu, tapi pokoknya sudah kamu berbelok dari Al-Quran, itu berarti menyetujui keinginan mereka, berarti sudah menjadi sahabat mereka, kholila, teman karib, kekasih. Walaula ang sabbatnaka lan lamun ora yen to netepake ingsun ka ing sira alal haqi ing atase bener bil ismati kelawan den reksa laqad kita yakti teman-teman cedek sapa sira hampir saja engkau Muhammad iku tarkanu condong sapa sira tamilu ilaihim maring wong-wong kafir sayan ing suwiji-wiji qalilan kang kidhe. Jadi tanpa keterlibatan ingsun Allah, tanpa keterlibatanku membelamu, menghadang dari ajakan mereka, membentengimu dari pengaruh-pengaruh mereka, niscaya engkau akan lebih condong kepada mereka. Jadi kalau begitu seseorang itu bisa menjadi baik itu karena pertolongan Allah, taufiknya Allah, hidayahnya Allah. Jangan diaku sebagaimana Qarun qala innahu min ilmin indi gitu ya, di juz 20 itu karena keahlianku, saya punya harta banyak itu karena keahlianku. Selali karo zaman le njaluk donga Nabi Musa supaya diberi kekayaan, diminta tolong untuk berdoa kepada Allah agar dia menjadi kaya. Tapi ternyata menjadi kaya malah jadi su'ul khotimah. Karena apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo. Maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya, harta bendanya,
ke bumi. Jadi Qarun itu bernasib sial. Aslinya orang yang taat tapi miskin, kemudian minta doa supaya dijadikan kaya, setelah kaya malah celaka. Bahkan apa namanya, qala alladzina yuriduna hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Qarun gitu. Orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu, yang ngertinya itu kalau sugih itu enak, mau seneng banget apa namanya, kepengin bernasib seperti Qarun itu. Wa qala alladzina utul ilma wailakum, oh celaka kamu kalau keinginanmu seperti Qarun, celaka itu. Gitu. Orang yang punya ilmu menjawabnya begitu, menimpalinya. Thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Pahala atau balasan Allah itu lebih bagus bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illas sabirun. Tidak akan mendapatinya kecuali orang-orang yang sabar. Jadi memang pahala-pahala dari Allah, balasan yang baik dari Allah itu memang ditujukan orang-orang yang sabar, pada orang-orang yang sabar, yang nerimo, ya, dia mendapat penyakit sabar, mendapat rezeki yang terbatas sabar. Nah, orang-orang yang seperti itulah kelak mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Idzal la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau kamu sudah condong kepada ajaan mereka, sudah berpaling dari Al-Quran, sudah tunggu, niscaya aku akan merasakan kepada nyicip nih dhifal hayati. Apa itu ya? Siksanya kehidupan dan siksanya kematian. Ya, pilih nanti. Kalau berpaling dari Al-Quran, condong kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran, maka akan disiapkan siksa baik dunia maupun akhirat. Tsumma la tajidu laka alaina nasira. Kemudian setelah itu ujung-ujungnya kamu tidak mendapat penolong. Ini ancamannya kepada Kanjeng Nabi loh ya. Karena khitabnya itu kakak begitu. Engkau Muhammad. Tapi maksudnya juga termasuk umatnya. Yang dituju itu kita ini juga. Jadi kalau begitu, karena Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat ya, untuk umat Muhammad, maka Kanjeng Nabi saja diancam seperti itu ya, betapa bahayanya berpaling dari Al-Quran. Maka kita mumpung masih diberi hidup ini, kita semua berusaha menjadi orang yang pecinta Al-Quran, memahami, menghayati, kemudian mengamalkan. Wah, kalau tidak bisa mengamalkan seluruhnya, ya mengamalkan sebagian tidak apa-apa ya. Sambil berusaha mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Ada kaidah usul fikih itu, apa yang tidak didapatkan semuanya ya tidak boleh ditinggal semuanya. Sholat jamaah misalnya ke maghrib isya ya untung, jangan sampai maghrib isya ya ditinggal pisan, sisan subuh zuhur asar ndak jamaah, maghrib isya ya sisanya wes. Ya kalau bisanya maghrib dan isya ya alhamdulillah, walaupun asar zuhur subuhnya ndak bisa gitu. Atau kita bisa sholat duha tapi bisanya itu sebulan sekali, ya ndak apa-apa, daripada ditinggal sama sekali sebulan ndak sholat duha. Begitu juga membaca Al-Quran, simaan Al-Quran, Al-Quran dan seterusnya. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi taufik kepada kita, dan memberi kita umur yang panjang, rezeki yang banyak barokah, dan semuanya bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.